Slice of Life, home of every soul. Hangatnya rumah, dengan setiap sudut memorinya, menjadi sebuah tempat di mana segala cerita bermula dan segala rindu berpulang pula. Ketika pergi jauh meninggalkannya, pelukan hangat dari orang-orang terdekat menjadi sangat bermakna. Mari dengar cerita perantauan dari mereka yang merindu keluarga. Halo, selamat datang di program Slice of Life, Home of every soul. Hari ini kita sudah bersama dua narasumber yang bakal berbagi tentang pengalaman mereka saat berhadapan dengan rasa homesick. Bakal relate banget nih buat kalian yang sedang merantau. Yuk kenalan dulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Agi Distia Prawira dan aku asalnya dari Medan. Dan juga aku itu berasal dari ilmu komunikasi angkatan 24. Dan mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini aku lagi sibuk untuk menganalisis beberapa isu. Dan itu mungkin kebutuhan himaku dan juga mengikuti beberapa kepanitiaan. Seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rara Iftina Naura. Aku asalnya dari Cirebon. Kebetulan aku dari jurusan Hubungan Internasional kelas internasional angkatan 2024. Kesibukan akhir-akhir ini banyak banget nih. Tapi aku mau nge-spill dikit aja ke kalian. Apa tuh? Aku adalah salah satu announcer aktif di Visip Unsut Radio. Dan aku aktif juga di Hima nih. Lalu aku tuh lagi ikut banyak kepanitiaan makrab gitu. Halo, salam kenal ya. Selanjutnya aku akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kehidupan perantau yang rentan mengalami homesick. Untuk pertanyaan pertama, apa sih definisi rumah menurut kamu? Wah, definisi rumah ya. Mau kamu atau aku dulu yang jawab? Kayak kamu dulu deh. Oke, boleh. Mungkin kalau aku definisi dari rumah itu sebenarnya kalau definisi dari rumah itu abstrak kan. Kayak setiap orang pasti punya definisinya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi adalah definisi rumah itu tempat di mana aku balik. Tapi bukan cuma secara fisik dan secara raga aja, tapi juga secara jiwa. Gimana aku sampai di rumah benar-benar menikmati yang namanya rasa tenang, rasa nyaman, dan juga rasa aman. Tempat di mana aku bisa berekspresi, menunjukkan seluruh kemampuan, lebih ke arah seluruh perasaanku dan juga bisa diterima dengan baik. Jadi mungkin ketika aku sampai di rumah, Agi akan menjadi Agi yang versi Agi banget gitu. Aku nggak tahu gimana deskripsikannya, tapi mungkin kayak Agi yang nggak bisa orang-orang Visip ini lihat, ya nggak sih? Mungkin dengan segala ekspresi dan kegiatannya mungkin tidak bisa dipahami sama orang-orang lain gitu. Tapi orang-orang rumah tahu tuh versi Agi yang kayak gitu deh. Kayak aku juga sama deh Gi, kayak kamu. Aku tuh kayak ngerasa ya, rumah tuh jadi safe place aku. Iya, betul. Tempat aku lari. Oke. Harusnya sih nggak lari juga ya. Betul. Jalan aja ya. Ya tempat aku lari dari semua kebohongan yang kalau kata ini. Iya nggak ada di Visip ini, bener banget. Mungkin yang yang sedih, yang takut, yang kecewa, yang kayak aku umpetin selama ini ke orang-orang kali ya. Jadi pas di rumah tuh kayak semuanya kayak aku luapin ke orang-orang rumah. Ya harusnya nggak boleh ya. Bukan luapin sih, tapi tunjukin ya. Jadi di situ kayak aku mau nunjukin kalau aku tuh sedih, aku tuh marah, aku tuh kecewa. Karena selama di perantauan ini kan kayak nggak bisa kan. Betul. Mungkin bisa sedih tapi nggak bisa secara maksimal. Oh iya benar gitu. Mungkin juga karena kita tahu kalau orang-orang rumah itu bisa nerima kita apa adanya. Iya betul banget. Jadi kalau misalkan aku all out, mereka pun nggak ilfeel gitu ya. Sepakat. Aku tuh mikir kayak kalau misalkan aku kan orangnya kayak ekspresif banget gitu ya. Lagi aku cengeng. Terus aku tuh kayak kalau aku nangis tiba-tiba orang ilfeel gak ya sama aku. Tapi kalau di rumah tuh aku gak overthinking. Jadi makanya aku tuh menjadikan rumah tuh suatu safe place aku. Ketika di perantauan, ada nggak momen sederhana yang dulu di rumah rasanya biasa aja, tapi setelah merantau justru terasa sangat berharga? Wah, banyak banget. Harus milih salah satu nih berarti ya? Yang banyak juga gak apa-apa sih. Boleh. Kamu atau aku duluan? Aku dulu kali Boleh. Ya. Mungkin suatu hal simpel ya. Mungkin menurut orang beda-beda kali ya. Tapi tuh aku mikir kayak ini tuh menjadi berharga banget pas aku udah di kos. Kayak salah satu contohnya tuh mama aku yang selalu masakin pagi-pagi. Yang tadi kita sempat cerita-cerita ya, kalau misalkan orang tua kita tuh suka masakin, kan? Betul. Yang tadi kata Agi, walaupun katanya nasi gorengnya tuh
kebanyakan kecap ya kan. Tapi itu tetap enak gak gitu tahu kan. Kenapa. Walaupun kayak nasi goreng di PWT katanya banyak yang enak ya banyak kan. Enak. Tapi tetap yang enak tuh nasi goreng mamaku. Iya. Jadi hal simpel kayak gitu tuh yang aku kangenin sih dari rumah. Kadang juga bukan tentang seberapa enak dan enggaknya gitu, tapi seberapa comfortingnya, seberapa nyaman dan merasa amannya ketika kita makan itu gitu. Kadang pagi-pagi kan nggak tahu ya, aku tuh setelah di sini aku baru tahu kalau misalnya makan nasi goreng pagi-pagi itu aneh. Aku baru tahu. Padahal waktu dulu itu aku bener-bener yang tiap pagi tuh dimasakkan nasi goreng. Aku baru tahu lah. Nah, ya udah sepakat. Temen aku ada yang sampai ngomong tuh pagi-pagi makan nasi goreng apa nggak serat gitu-gitu segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir nasi goreng pagi-pagi tuh enak banget. Mungkin mereka tuh lebih ke brunch gak sih? Mungkin. Mereka gak breakfast, mereka ke brunch atau enggak mereka lunch kan? Iya. Mungkin ini kali ya diet IF. Mungkin. Itu sih. Iya. Cara seseorang merespons perasaan kangen rumah atau homesick tentunya berbeda. Apa yang biasa kamu lakukan ketika mengalami hal tersebut? Oke. Aku duluan ya? Iya boleh. Okay. Kalau misalnya aku pribadi, aku tuh tipe orang yang benar-benar perasa. Aku tuh benar-benar suka banget mengolah apa sih yang sebenarnya aku benar-benar pikirin. Kadang kan kita sering banget sedih tapi nggak tahu benar-benar sedihnya tentang apa. Dan homesick ini menurut aku sih cukup general ya. Dalam artian kita bisa homesick tapi tentang yang kita kangenin itu ternyata orang tuanya. Atau yang kita kangenin itu ternyata masakannya mungkin tadi. Atau mungkin yang kita kangenin adalah rumahnya secara fisik gitu. Jadi aku kadang tuh benar-benar tidur dulu, bukan tidur sih, lebih karena istirahatin badan aku pikirin, aku olah kira-kira sebenarnya apa sih yang aku pikirin, apa sih yang benar-benar aku kangenin. Nah, kalau misalnya ternyata aku kangennya tentang orang tua aku, oke nggak apa-apa video call dulu, dicicil dulu dan segala macam. Jadi baru setelah itu lega, baru dia bisa tidur. Oke, paham. Kalau aku beda. Kalau aku tuh tipikal orang yang ekspresif. Jadi aku langsung nangis pasti. Nangis waktu itu. Dan kayak apa ya, perasaannya tuh kayak guilty. Dan aku ngerasa kayak orang-orang tuh kayak gak ada yang peduli sama aku gitu loh. Padahal itu kayak cuman hati aku aja yang lagi break. Kayak breakdown ya. Kok break? Sorry. Jadi kayak aku ngerasa kayak orang-orang tuh di sekitar gak ada yang peduli sama aku gitu lagi. Dan ya makanya aku kayak nangis, marah. Tapi kadang aku tuh lebih mengalihkan itu ke arah kayak aku beli makanan manis kayak karena kalau sedih tuh craving yang manis-manis gitu gak sih? Jadi bisa lupa sementara gitu. Ntar abis makanan selesai lanjut sedih lagi. Iya gitu sih. Seberapa besar pengaruh homesick terhadap kegiatan kamu sehari-hari? Pernah nggak ada di momen tertentu yang bikin homesick terasa sangat berat dan apa pelajaran yang kamu dapat dari hal itu? Oke, kamu dulu kali. Aku dulu kali. Boleh. Ya. Jujur, aku tuh pernah guys, ini tuh kayak cerita sedihku ya. Aku tuh pernah di eval karena suara aku gak stabil. Karena waktu itu aku lagi sedih gitu. Terus aku kena eval katanya, Rara suaranya gak stabil gitu waktu aku lagi siaran. Betul. Dan memang ya, kayak aku mikir kita tuh gak boleh loh bawa rasa sedih kita tuh ke tempat yang mau kita datangin. Ya, jadi kita harus profesional. Cuman pada saat itu memang aku lagi merasa kayak aku tuh lagi groomy gitu. Jadi kayak aku sedih gitu. Dan mungkin pelajaran yang aku dapetin tuh kayak aku gak boleh bawa sedihku nih ke tempat yang mau datengin karena bikin orang bad mood juga. Jadi kalau bad mood sendirian aja, gak usah ngajak-ngajak ya. Ambience kadang. Iya gitu. Betul. Aku juga kayak gitu sih. Kayak yang aku bilang tadi, aku tuh suka banget ngerasain apa yang benar-benar aku rasain gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke arah mungkin ditahan dulu. Jadi kayak aku nyari distraksi dengan berinteraksi sama teman-teman, atau aku ditahan dengan cara apa ya, dengerin lagu gitu. Aku suka lagu metal, jadi kayak kadang aku dengerin lagu metal aja gitu untuk ngedistraksikan. Itu suaranya buat itu frekuensinya kuat banget, jadi kayak bisa ngelupain sementara gitu. Baru nanti akhirnya ketika semuanya sudah udah masuk kamar lagi, baru kira-kira sedihnya karena apa. Tapi kalau ditanya pernah atau enggak ngeganggu akademik apalagi atau bidang profesional, sisi profesional, sejauh ini sih aku belum. Syukurlah. Tapi aku tadi salut sama kamu, karena kamu tuh orangnya mencerna dulu ya. Iya. Aku langsung kayak lumayan. Bad mood aja udah. Isi paham. Memang cukup sulit, tapi kayak dilatih nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oke, terima kasih sarannya. Siap. Oh juga kadang bisa berlebihan kok. Oke, itu tadi beberapa cerita dari mereka yang sudah mencoba berdamai di kala rasa homesick melanda. Selanjutnya, akan ada tips unik dari mereka yang bisa membantu mengatasi dan meminimalisir rasa homesick yang ada. Tetap di Slice of Life. Slice of Life, home of every soul.
Homesick bukan sekadar rindu, tapi perasaan hampa di tengah keramaian. Saat semua terasa asing, hanya kenangan rumah yang membuat kita bertahan. Ternyata, semakin jauh kita pergi, semakin jelas kita tahu arti pulang. Oke, kembali lagi di Slice of Life. Nah, kali ini kita akan bermain Survival Kit. Oke. Jadi, kita akan mencari tahu barang apa saja yang menjadi penyelamat saat kangen suasana rumah di perantauan ini. Coba bayangin, kamu lagi di kamar kos, sendirian, kangen banget sama rumah. Lalu, kamu punya kesempatan membawa 3 barang aja yang bisa mengurangi rasa kangen itu. Kira-kira apa yang bakal kamu pilih dan mengapa kamu memilih barang itu? Ceritakan ya. Oke. Hai teman-teman, balik lagi bareng aku, Agi. Jadi di sini aku sudah nyiapin 3 barang yang bakal ngingetin aku banget buat kira-kira, aduh kangen rumah nih, langsung lihat barang ini makin kangen lagi gitu. Jadi mungkin aku bakal buka di sini teman-teman dan langsung kita review. Jadi barang pertama yang bakal aku review dan tunjukin ceritanya adalah notebooks aku. Jadi dari dulu tuh, mungkin aku cerita sedikit ya teman-teman. Dari dulu tuh aku suka banget yang namanya dokumentasi perasaan aku. Jadi apa yang aku pikirin, apa yang aku sesalin segala macam, itu aku tulis dan catat gitu di buku ini. Jadi sering banget kalau misalnya buka buku ini, di halaman pertamanya itu aja udah ngingetin aku buat buku-buku, buat cerita-cerita aku dulu. Jadi kayak kalau buka pertama kayak, aduh jadi kangen nih gitu. Atau kayak ngeliat bukunya diem aja kayak, aduh kangen nih gitu. Jadi sering banget. Jadi seolah memori-memori aku selama ini tuh kesimpan di satu buku ini. Jadi ya wajar gak sih teman-teman kalau misalnya setiap kali aku ngelihat buku ini, itu jadinya kangen banget sama rumah. Kayak rasanya hangat aja sama rumah. Jadi seringkali masalah-masalah yang sering aku tulis mungkin tentang rumah atau mungkin tentang sekitar-sekitaran rumah, ketika aku ngeliat buku ini jadi kayak pengen loh ngerasain masalah itu lagi, as simple as buat ngerasain hangatnya rumah lagi gitu. Itu satu pertama, yaitu adalah buku notebook aku. Buku notebook. Oke, selanjutnya adalah ini teman-teman. Jadi aku pengen kenalin ke teman-teman semuanya kalau misalnya ini tuh namanya kue ketawa. Kue ketawa itu asalnya dari Siantar. Itu salah satu daerah di Medan teman-teman, di Sumatera Utara ya teman-teman. Jadi memang kue ini tuh sering banget beberapa kali somehow sering di bulan-bulan tertentu untuk aku makan kue ketawa ini. Dan kemarin karena aku tahu aku bakal kangen banget sama rumah, jadi aku bawa kue ini sampai 8 kg teman-teman. Jadi aku bawa satu koper full sama kue ini aja. Jadi kalian tahu gak, aku bawa baju itu cuman 3 atau 4 pasang, kuenya 8 kilo sendirian teman-teman. Jadi aku buat ngisi kekangenan aku, jadi aku ngebawa ini banyak banget sampai ke Purwokerto teman-teman. Itu untuk barang yang kedua teman-teman. Jadi setiap kali ngeliat barang ini, karena stoknya banyak banget kemarin aku bawanya, jadi setiap kali ngeliat barangnya kok nggak habis-habis jadi kangen gitu. Jadi ya wajar lah teman-teman. Untuk barang kedua ini adalah namanya roti ketawa teman-teman. Ingat. Dan barang ketiga, tapi ini spesial teman-teman, karena aku kangennya itu dia di momen-momen tertentu. Aku kangennya itu di akhir bulan teman-teman, karena memang sering banget, ini aneh sebenarnya, aku kangennya itu di akhir bulan doang. Kalau nggak di akhir bulan biasanya nggak kangen, nggak barang ini tuh nggak ngingetin aku sama akhir bulan tuh, nggak ngingetin aku sama rumah, cuman di akhir bulan aja, yaitu adalah dompet teman-teman. Biasanya kalau sudah tipis pasti ingat rumah teman-teman, seperti itu. Jadi rasanya kalau misalnya udah kok isinya nggak ada, atau mungkin kayak isinya cuman 2.000 itu, nah itu ingat rumah teman-teman. Kayak sekarang itu ingat rumah teman-teman. Jadi memang dompet ini spesial banget teman-teman, karena dia ngingetin rumahnya di tanggal-tanggal tertentu aja. Terutama 28, 29, 30 tuh homesick parah teman-teman. Ya itu adalah barang yang ngingetin aku banget buat rumah teman-teman. Jadi ada notebook dengan segala memori aku, ada kue ketawa yang rasanya enak banget, teman-teman harus nyobain, dan juga dompet aku teman-teman. Seperti itu teman-teman. Halo, Rara di sini. Rara balik lagi ya dengan bawa barang-barang yang Rara bakal spill ke kalian. Jadi ini adalah boneka. Ini aku bingung ya, orang tuh bilangnya ada yang bilang bapau, ada yang bilang dumpling. Cuman yang aku lihat ini tuh kayak boneka yang aku beli waktu aku mau pergi ke sini. Jadi sedih banget sih, karena kayak apa ya? Jadi mama aku tuh kayak menitipkan satu ini. Sebenarnya cuma satu, ada banyak. Cuman yang paling kecil yang ini. Dan karena tadi aku kayak bawanya lumayan susah, jadi aku cuma bawa yang ini.
Terus yang kedua ada ini. Ya ampun aku gemeteran. Ini tuh apa ya? Ini salah satu foto booth dari 10 yang aku punya di kos. Dan ini apa yang aku suka. Karena ini tuh apa ya? Jadi waktu itu tuh kita tuh ngerayain anniversary mama papaku. Jadi ini kita sempet foto booth. Dan ini lucu banget. Ini aku simpen di kamar. Dan aku punya 2 strip. Satu aku selalu bawa di tas aku. Gak pernah lupa. Terus yang terakhir ada Lego. Jadi ini tuh aku kalau pulang aku selalu koleksi Lego. Walaupun bukan aku yang rakit, tapi tuh mamaku selalu ngebeliin aku Lego. Aku suka belinya di Awesome. Jadi kalau kalian mau beli, mau samaan di Awesome ya. Ini lucu banget sumpah. Mamaku suka beliin kalau gak 1, 2. Walaupun bukan aku yang rakit, tapi ini mamaku selalu beliin ini. Nah aja sih. Menarik banget ya ternyata barang-barang kecil yang kita pilih bisa jadi penolong ketika rasa kangen rumah datang. Dan ternyata tiap orang punya caranya sendiri untuk menghadapi homesick. Kadang memang kita nggak sadar kalau hal sesimpel itu bisa jadi penyelamat di tengah rasa kangen ya. Lalu yang terakhir, boleh nih kasih salam atau pesan hangat buat orang-orang tersayang di rumah. Wah, apa ya? Mungkin aku cuma pengen bilang buat aku di sini kangen sama kedua orang tuaku, adik aku segala macam. Dan mungkin kita ketemunya juga jarang banget karena aku asalnya dari Medan. Itu cukup jauh ya jaraknya. Kayak terakhir kali aku itu menempuh jarak 60 jam untuk ketemu mereka naik bus. Jadi it takes me a long time to meet you all again. Tapi again aku cuma bilang thank you banget. Kalau nggak ada keluarga aku mungkin nggak bakal sampai sini, nggak bakal sampai di pulau yang cukup jauh ini, nggak bakal sampai mengejar cita-citaku ini. Mungkin dari kecil aku selalu ngomongnya pengen jadi bolang, akhirnya ya kesampaian, bisa jarak beribu-ribu kilometer dari mama papa sekalian. Jadi aku cuma pengen say thank you aja yang sebesar-besarnya, karena kalau misalnya nggak karena kalian mungkin aku nggak bakal duduk di kursi ini, nggak bakal duduk di ruangan yang asik ini bareng teman-teman lainnya. Jadi aku cuma bilang thank you. Hampir nangis. Thank you teman-teman. Okay. First of all, aku pasti mau bilang makasih ke orang tuaku karena apa ya? Aku nggak mungkin bisa sampai di titik ini karena aku tuh milih Unsut kayak bener-bener last choice banget, dan aku nggak expect bakal keterima di sini, punya teman-teman yang banyak. Jadi pasti kayak aku bakal bilang kayak terima kasih banget sudah jadi rumah buat aku pulang, buat aku tinggal, buat aku cerita, meluapkan semuanya. Terus yang kedua pasti makasih banget buat adik aku, karena adik aku selalu kayak make sure aku udah makan belum. Terus aku udah di TF belum sama mama aku, karena bapakku biasa suka lupa TF gitu karena sibuk meeting. Dan adik aku juga suka nemenin aku main Roblox, jadi aku gak kesepian banget di kos. Terus sama buat temen-temen aku lumayan banyak punya temen di sini. Cuman memang ada beberapa temen yang kayak harus nemenin aku, dan itu tuh kayak ngurangin rasa homesick aku selama di PWT. Nah, itu tadi keseruan kita di segmen Survival Kit. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang sudah mau berbagi pengalaman dan cerita untuk menghadapi homesick. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang juga sedang berjuang jauh dari keluarga. Ingat, setiap orang punya caranya sendiri untuk menghadapi homesick, dan gak apa-apa kalau kamu juga sedang merasakannya. Karena itu reaksi wajar, yang artinya kita punya ikatan emosional dengan rumah dan orang-orang di sana. Sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Pada akhirnya, homesick bukan sekadar rasa rindu, tapi juga tanda bahwa kita punya orang-orang yang selalu menanti kita, memiliki orang-orang yang kita cintai, dan punya tempat untuk selalu kembali. Sejauh apapun langkah membawa kita, rasa itu akan tetap jadi pengingat bahwa kesempatan untuk pulang akan selalu ada.